Sementara itu, dalam pelaksanaan pawai alegoris, Wali Kota Sukabumi banyak mendapat cenderamata dan ucapan selamat dari para peserta pawai, termasuk melakukan dialog interaktif dengan radio pemerintah Kota Sukabumi menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62 tingkat Kota Sukabumi tahun 2007. Yang lebih menarik adalah dengan keikutsertaan Forum RT/RW dan LPM dalam ajang 1 tahunan tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Munandi Saleh, berkesempatan melakukan pelepasan peserta dengan mengibarkan bendera STAR yang dilakukan di podium utama Lapang Merdeka hari Minggu pagi kemarin. Menurut salah seorang panitia pawai alegoris, Fitria Kusnianingsih mengatakan, peserta pawai alegoris diperkirakan diikuti oleh 9 ribuan yang berasal dari 33 kelurahan, 7 kecamatan, dan ditambah ratusan kendaraan hias yang berasal dari dinas instansi yang ada di Kota Sukabumi. Satu kecamatan itu 1.500, jadi kalau misalnya dikali 7 berarti 9 ribuan ya, 9 ribuan. Terus pertama kali dibuka nanti pawai alegoris adalah pesertanya yaitu drum band dari Seroja dari Mardiwana. Terus yang kedua Purna Paskibraka, yang ketiga barisannya Pramuka, yang keempat LPM. Meskipun cuaca panas menyengat, tetapi tidak membuat peserta dan ribuan penonton yang hadir patah semangat. Rombongan pawai alegoris diawali dengan penampilan marching band Seroja, disusul oleh Purna Paskibraka, Pramuka, LPM, Forum RT/RW, serta peserta 7 kecamatan-kecamatan. Para peserta diwajibkan melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gudang, Jalan Marta Dinata, Jalan Siliwangi, Jalan R. Samsudin SH, melakukan ekspos atau atraksi di depan Muspida Kota Sukabumi, dan finish kembali dilakukan di Lapang Merdeka. Wali Kota Sukabumi HM Musli Abdus Syukur mengatakan merasa puas dengan kegiatan pawai alegoris yang dilakukan tahun ini. Menurutnya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kuncinya adalah kebersamaan antara pemerintah, private sector, dan masyarakat. Hal ini terbentuk karena satu janji satu kota atau satu komitmen mencintai Kota Sukabumi untuk kesejahteraan. Adalah kebersamaan antara pemerintah, private sector, dan masyarakat. Tadi bisa kita lihat bagaimana konfigurasi pawai, dilihat daripada elemen masyarakat, daripada elemen swasta, termasuk pemerintahnya tentunya. Pemerintah juga digambarkan dengan berbagai kebersamaan antara pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat, dan kewenangan daerah. Ya tentunya ini yang mengakibatkan bahwa pawai alegoris ini bisa berjalan dengan lancar, dan itu merupakan salah satu bukti tingkat kebersamaan yang dilakukan di Kota Sukabumi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Bertempat di lapangan Terminal Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, berlangsung upacara pembukaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa yang ke-79 di wilayah Kodim 0607 Sukabumi. Upacara pembukaan TMMD ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Operasi Lanut Atang Sanjaya Bogor, Kolonel Penerbang dari Pemba yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi. Pembukaan ini juga dihadiri oleh Dandim 0607 Sukabumi, Wali Kota Sukabumi, Kepala Kejaksaan Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Kejaksaan Cibadak, serta undangan lainnya. Dalam sambutan tertulis, Pangdam 3 Siliwangi yang dibacakan oleh Kolonel Penerbang dari Pemba mengatakan, program TNI Manunggal membangun desa adalah merupakan wujud nyata Dharma Bakti TNI dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional dengan melibatkan TNI sebagai alat pertahanan dalam menjalankan peran teritorial untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa mengabaikan kewaspadaan, kesiagaan dalam rangka pembinaan teritorial. Saya berharap RT/RW ini turun tiap hari, karena dana yang diberikan oleh negara kan kecil, tapi kalau semuanya masyarakat ikut nggak ada artinya. Pasti bagus karena saling mendukung, terutama kita bekerja tanpa logistik kan nggak mungkin, pasti harus ada logistiknya. Kalau ini saling bahu-membahu pasti bagus hasilnya. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi mengatakan kegiatan TMMD ini merupakan suatu program yang dilakukan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini dapat merangsang kegiatan lain di masyarakat, terutama dengan bentuk kegotong royongan. Nah, di sini pemerintah, bagaimanapun government, private sector, dan masyarakat harus sinergis. Jadi dengan adanya TMMD sekarang ini, diharapkan dari sisi jiwa juang itu melanjutkan kebersamaan, bahwa merdeka itu kena bersatu. Dandim 0607 Sukabumi Karmin Suwarna mengatakan
TNI tetap konsisten sebagai inovator pembangunan di tengah-tengah kelanjutan pembangunan dewasa ini. Dengan karya nyata, di samping tugasnya sebagai kekuatan pertahanan. Hal tersebut dikatakan Karmin di sela upacara pembukaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa yang ke-79 di wilayah Sukabumi, di lapangan Terminal Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Karmin menambahkan, untuk pelaksanaan TMMD yang 79 ini akan dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 10 September 2007, bertempat di Desa Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, melibatkan kekuatan TNI sebanyak 150 orang yang terdiri dari 2 SST Kodim 0607 Sukabumi sebanyak 60 orang, 1 SST Yonif 310 sebanyak 30 orang, 1 SST Lanut Atang Sanjaya sebanyak 30 orang, 1 SST Giat Non-Fisik, dukungan teknis, kesehatan, penerangan, dan Tipmas. Sedangkan kekuatan pertahanan sipil dan masyarakat berjumlah 100 orang. Kita di sana akan melihat masjid, kita di sana akan membuat MCK juga sesuai dengan kemampuan yang diberikan alokasi dananya. Personilnya totalnya ada 150 dari kita, 1 SST, 2 SST dari Kodim, kemudian 1 SST dari Angkatan Udara, Lanut Atang Sanjaya, 1 SST dari 310. Kemudian dari masyarakat itu kita tidak batasi jumlahnya berapa. Tim penilai wahana Tata Nugraha Kencana dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia di ruang utama Balai Kota, Ketua Tim Penilai Firdaus Rasid Hasan menyampaikan hasil pemantauan lalu lintas di Kota Sukabumi. Terdapat 16 catatan kekurangan yang harus diperbaiki Kota Sukabumi. 4 diantaranya yaitu penertiban sarana angkutan umum, terminal tidak kondusif dan harus segera dipindahkan, penertiban tempat parkir dan pedagang kaki lima, serta memperbaiki rambu-rambu jalan termasuk traffic light. Sementara itu, Eli Sinaga, Direktur Departemen Perhubungan RI, tertarik pada PKBL atau Pendidikan Keamanan Berlalu Lintas. Salah satunya yaitu dengan adanya patroli keamanan sekolah. Ia menyarankan agar pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Dengan kurikulum tersebut, Eli berharap dapat dimengerti dan diterapkan anak-anak di masa yang akan datang. Hal ini juga merupakan antisipasi untuk meminimalisir tingkat kecelakaan terhadap anak. Di samping itu, Eli juga menganjurkan agar Kota Sukabumi menyediakan bis sekolah bagi para pelajar. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah secara otonomi semakin mengemuka. Gerakan reformasi berpengaruh pula pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik mengarah kepada sistem desentralistik. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana di dalamnya mengatur urusan wajib dan urusan pilihan dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD Daerah Kota Sukabumi merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat misi dan arah pembangunan daerah berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan nyata daerah, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kota Sukabumi. Pada dasarnya, pemerintah Kota Sukabumi dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang menggunakan kurun waktu yang sama dengan RPJPD nasional, yaitu tahun 2005-2025. Dalam keterangannya, Wali Kota Sukabumi HM Musli Abdus Syukur kepada ATV menjelaskan, diharapkan dari kegiatan ini menjadi rumusan bersama untuk penyusunan rencana jangka panjang, merumuskan skenario perkembangan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi yang berdampak positif bagi Kota Sukabumi. Karena RPJP nasional pun itu mulai 2008, ya, oleh 2005 ya. Nah, karena itu tetap saja kita cantumkan bahwa di dalam landasan ideal, landasan operasional, landasan konstitusi, kita tidak berdiri sendiri karena kita ini merupakan bagian dari wilayah nasional. Tetap RPJP nasional kita akomodir kebijakan secara makro, termasuk RPJP provinsi, karena Kota Sukabumi merupakan bagian daripada Provinsi Jawa Barat. Karena itu RPJP sekarang ini merupakan arahan pembangunan 20 tahun ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi. Provinsi Jawa Barat saat ini menduduki peringkat ketiga dalam jumlah penderita AIDS terbesar di Indonesia. Sedangkan untuk Kota Sukabumi sendiri, jumlah penderita AIDS sebanyak 191 penderita atau peringkat keempat di Jawa Barat. Data tersebut dihimpun oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sukabumi. Untuk itu, dalam memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada hari ini, sejumlah LSM dan organisasi peduli AIDS Kota Sukabumi melakukan aksi damai dengan melakukan long march di pusat Kota Sukabumi.
Dalam aksi damai tersebut, sejumlah LSM dan organisasi peduli AIDS tersebut melakukan long march yang diawali di RSUD R. Samsudin Esa dan berakhir di Mayofil Mall dengan membagi-bagikan pamflet, bunga, dan pita merah kepada masyarakat. Selain itu juga dalam aksi damai tersebut dilakukan 1.000 tanda tangan yang dilakukan di dalam spanduk. Komite sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah sebagai referensi dari berbagai unsur yang ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan. Di Kota Sukabumi, komite sekolah telah dibentuk di seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya sekolah-sekolah negeri. Proses pembentukan tersebut dilaksanakan dengan antusias yang tinggi dari keluarga dan masyarakat. Untuk itu, komite sekolah perlu mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Bertempat di Geraha Kolbun Salim, Kota Sukabumi, selama 1 minggu mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Februari 2007 ini, Dewan Pendidikan Kota Sukabumi memprakarsai penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan komite sekolah sekota Sukabumi. Acara pembukaan dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi HM Muslih Abdus Syukur dan dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi Priyatman Maman serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Haji Mulyono. Dewan pendidikan itu kebanyakan kan diambil dari warga masyarakat. Ya, jadi yang namanya juga dewan, mereka melakukan satu perumusan kebijakan, kemudian juga memberikan kontribusi input kepada kebijakan pendidikan yang ada di Kota Sukabumi. Sedangkan menurut Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Endang Iman, kegiatan pemberdayaan komite sekolah dilaksanakan dengan tujuan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan serta dapat menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa peran masyarakat ini harus bisa memajukan pendidikan, maka tercerminlah melalui komite. Peran serta masyarakat itu di sekolah tercermin oleh komite. Komite ini bagian daripada masyarakat. Sesuai dengan undang-undang bahwa masyarakat harus proaktif di dalam dunia pendidikan, di sini komite perlu dilatih, perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga dunia pendidikan ini benar-benar terangkat, bukan saja mutu tapi juga proses belajar di sekolah, peranan turut terpelajaran. Diharapkan dengan pelatihan komite sekolah ini dapat menjadikan para anggota komite sekolah sebagai mediator antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. R. Samsudin Esa mengakui pada Kamis malam telah menerima 2 orang pasien warga Gunung Puyuh yang memiliki ayam mati mendadak. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, kedua pasien tersebut diperbolehkan pulang karena tidak ditemukan adanya indikasi terserang virus flu burung. Bahkan pihak rumah sakit membebaskan segala biaya perawatan dan pemeriksaan selama di rumah sakit. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Boyke Priyono kepada wartawan mengakui dari penjelasan pihak rumah sakit, memang terdapat 2 orang pasien yang suhu badannya panas, tetapi setelah dirawat 1 hari suhu badannya kembali turun dan negatif terindikasi flu burung. Bahkan Boyke menganjurkan apabila menemukan burung atau unggas yang mati mendadak, agar penanganannya dilakukan secara hati-hati sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pertanian. Pada hewannya harus ditanyakan ke pertanian ya. Tapi pada tes awal memang positif tipe A, tapi belum H5N1 karena nggak mampu. Harus dari Bogor, Balinsat Bogor yang meriksa. Saya belum tahu hasilnya. Tapi kalau pada manusia udah dicek di rumah sakit, ternyata 1 hari juga panasnya udah turun, tidak ada tanda-tanda pneumonia, tidak ada. Jadi negatif. Negatif ya. Sementara itu, menanggapi isu flu burung di Kota Sukabumi, Sekda Kota Sukabumi HM Muraz menginstruksikan kepada rumah sakit agar penanganan pasien yang diduga terkena virus flu burung agar ditempatkan di ruang isolasi. Selanjutnya, Muraz menegaskan bila terdapat warga Kota Sukabumi yang diduga terindikasi virus flu burung, Pemda Kota Sukabumi akan membebaskan segala biaya perawatan dan pengobatan. Sekarang kita upayakan kalau ada masyarakat yang mulai relasi gitu ya, kita himbau masyarakat tetap ya jangan pelihara ayam sebelah gitu ya. Ya kalaupun itu hanya kesenangan barangkali ya mungkin
sembelih aja lah makan. Ya, karena kalau kita musnahkan juga yang begitu selalu di lapang itu terjadi pertentangan. Karena nilainya ya, nilai ayam-ayam seperti itu kan tidak mungkin 12.500. Misalnya ayam yang bagus, hijau yang bagus juga yang 12.500 itu tidak mau. Masalahnya akan pilih vaksinasi vaksinasi. Tapi satu hal kami tegaskan, kalau ada yang